Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya dan juga taufiknya kepada kita sekalian, sehingga sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan juga kemampuan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim maupun muslimah, yaitu menunaikan ibadah siam Ramadan dan juga ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita masuki hari yang ke-10 ya. Hari yang ke-10 ya. Menghitung hari kita ini. Perjalanan masih jauh. Alhamdulillah, memasuki hari yang ke-10 ini kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa memasuki hari yang ke-10, dan kita memohon kepada Allah semoga ibadah siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah qiyam kita, sunnah tarawih kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan bimbingan agar selalu istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan yang selama ini sudah kita kerjakan sampai di penghujung Ramadan nanti tentunya. Tak lupa kita salawat dan salam selalu teriring kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, keutamaan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Jadi ada keutamaan Ramadan, ada juga keutamaan orang yang berpuasa Ramadan. Jadi ada dua hal yang harus kita pisahkan, ada keutamaan Ramadan, ada keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan Ramadan ya, ini tetap akan terus terjadi. Ya, sepanjang Ramadan itu tiba, maka keutamaan-keutamaan itu akan mengikutinya, akan mengiringinya. Ya, baik orang itu berpuasa maupun orang itu tidak mau berpuasa. Jadi tidak akan hilang. Keutamaan Ramadan itu tidak akan hilang meskipun manusia itu tidak berpuasa. Nah, berbeda dengan keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan orang yang berpuasa itu Allah akan berikan kalau mereka berpuasa. Ya, kalau mereka berpuasa, mereka akan mendapatkan keutamaan puasa tersebut. Tapi kalau mereka tidak berpuasa, ya, karena malas ya, atau karena mengabaikan perintah puasa tersebut, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan maupun pahala serta kebaikan-kebaikan yang diterangkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita mendapatkan keutamaan puasa, Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi penggalan ayat inilah yang menjadi dalil wajibnya berpuasa semenjak ayat ini turun. Jadi semenjak ayat ini turun, "Faman syahida minkumus syahra falyasum,"
ya, itu tidak ada lagi pilihan pada saat itu antara memilih untuk berpuasa atau memilih untuk tidak berpuasa karena berat menjalaninya, kemudian mengganti dengan membayar fidyah, ya, berupa makanan kepada orang miskin. Dahulu ketika ayat ini belum turun, yang turun itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Sehingga kata-kata diwajibkan itu memberikan suatu isyarat ada orang di situ tidak tidak memilih puasa, tidak memilih untuk menjalani ibadah puasa. Kenapa? Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Ini menurut tafsir sebagian sahabat. Menurut tafsir sebagian sahabat bahwasanya ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin itu masih berlaku. Meskipun ayat setelahnya 185 itu sudah turun. Dan orang-orang yang berat menjalaninya wa 'alal ladzina yutiqunahu ya. Orang-orang yang berat menjalani ibadah puasa karena faktor umur, lansia, ya, atau karena penyakit, ya, maka mereka ganti dengan fidyah kepada orang miskin, kasih makan kepada orang miskin. Jadi ini masih sudah berlaku. Ada yang mengatakan ayat tersebut sudah mansukh, ya, artinya sudah tidak diberlakukan lagi. Sudah tidak diberlakukan lagi karena ayat yang berikutnya sudah turun. Nah, jadi ini ada dua tafsiran, ya. Tetapi yang jelas jamaah Allah muliakan, agar kita mendapatkan keutamaan berpuasa, itu Allah syariatkan kepada umat Rasulullah SAW ini berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Syariat puasa itu juga pernah Allah wajibkan kepada umat terdahulu sebelum kita. Jadi kepada umat terdahulu sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, dan sebelum puasa Ramadan itu kemudian diwajibkan kepada umat ini, itu umat terdahulu juga mereka berpuasa. Nah, tentu tidak sama antara bagaimana puasanya kita dengan puasanya umat terdahulu, ya. Kalau kita puasanya kan dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, atau sampai dengan masuknya waktu maghrib. Nah, kita sudah boleh makan. Bahkan di awal-awal ketika puasa itu diwajibkan, ya, kalau nggak salah, jadi sahabat itu kalau misalnya kelewatan mereka tertidur, padahal waktu berbuka sudah tiba tapi tertidur, nggak sempat untuk berbuka puasa, maka wajib meneruskan puasanya. Wajib meneruskan puasanya. Nah, sampai dengan waktu sahur. Berat dulu sahabat, berat sekali, ya, sehingga kemudian turun itu kan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kamu sampai jelas antara malam yang masih gelap gulita sampai dengan terbitnya fajar. Nah, gitu. Jadi Allah kemudian mengganti kondisi yang sulit yang dialami oleh sahabat yang memang syariat awalnya memang seperti itu, dengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasanya umat-umat terdahulu, ya, mereka puasanya lebih panjang daripada durasi puasanya kita. Mereka puasanya lebih panjang. Tetapi meskipun durasi umat ini puasanya lebih pendek, kan tapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sesuatu yang sangat istimewa yang Allah tidak berikan kepada umat terdahulu. Apa itu sesuatu yang sangat istimewa? Di antaranya adalah apa? Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar Allah katakan dalam surah Al-Qadar ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kalian menghabiskan umur 83 tahun dalam ibadah. Ya. Jadi kalau ada orang diberikan oleh Allah umur sampai dengan lebih dari 100 katakanlah, 83 tahunnya habis untuk ibadah, itu Lailatul Qadar masih lebih baik daripada umur 83 tahun yang dipakai habis buat ibadah ini, walaupun satu malam. Nah, inilah kelebihan yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad, tetapi tidak diberikan kepada umat terdahulu dalam masalah Ramadan. Ya. Kemudian kelebihan lainnya, kita durasinya lebih pendek tadi ya. Kemudian kelebihan lainnya banyak sekali. Ya, kelebihan lainnya diantaranya disebutkan dalam ayat 186. Ada isyarat di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kata Allah, aku mengabulkan doa kalian kalau kalian berdoa kepadaku. Ini ayat ini ya ada sambungan dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Tentang puasa Ramadan. Artinya doa orang yang berpuasa Ramadan itu dikabulkan oleh Allah. Dan ini dikuatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak tertolak. Da'watul mazlum, pertama adalah doanya orang yang teraniaya, yang terzalimi, yang tersakiti, mereka enggak punya salah tapi mereka dianiaya oleh kelompok lain atau oleh negara lain gitu ya. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina ya, atau di Afrika sebelumnya juga ya. Nah itu doa orang yang teraniaya itu tidak akan tertolak. Termasuk siapa saja yang dianiaya, dirampas hartanya, permatanya, kemudian dia mengadu kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya, yang terzalimi, karena tidak ada penghalang doa mereka dengan Allah. Tidak ada penghalangnya. Jadi tembus itu langsung Allah dengar. Kalau kita kan kadang-kadang berdoa hari ini 10 tahun baru dikabulin gitu. Kadang-kadang dalam bentuk lain ya. Dalam lain. Yang kedua kata Rasulullah, da'watu al-musafir. Doanya orang yang musafir. Jadi kalau pian sedang safar, nah, itu jangan sia-siakan kesempatan untuk memohon, berdoa kepada Allah. Nah, di antara doa musafir yang disyariatkan oleh Nabi SAW itu di pesawat itu kan ada itu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa. Memohon kepada Allah sepanjang safarnya kita ini, apa yang kita minta? Kebaikan dan takwa. Jangan sampai dalam perjalanan kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga kita memohon supaya kita selalu dibimbing, dijauhkan dari perbuatan dosa, apalagi kalau safar seorang diri ya. Makanya kalau safar itu adabnya adalah kita berdua ya. Ada yang mengingatkan kan, sholat. Nah, ada yang kalau bersendiri kan kadang-kadang wah bebas nih, mau ngapain aja, nggak ada yang tahu gitu. Yang di situ kan orang lain, bukan teman kita, sebagai orang yang terasing di negeri asing gitu. Atau kalau bertiga kita angkat sebagai amir safar satunya. Nah,
Kita berdoa safar itu, memohon kepada Allah kebaikan supaya tidak menyimpang ya dengan perbuatan-perbuatan dosa maupun maksiat. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah yang ketiga ya, da'watus shaim hatta yuftir. Tadi. Ini yang intinya. Doanya orang yang berpuasa sampai berbuka. Ya. Jadi ketika kita berbuka, maka disitulah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang diajarkan ketika berbuka itu apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, aku berpuasa karena Engkau dan aku berbuka dengan rezekimu. Ya. Kemudian ada doa lain, dzahaba dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Rasa haus telah hilang, tenggorokan telah basah dan pahala telah didapatkan insyaallah. Jadi ini doa-doa. Apa kita boleh berdoa dengan doa lain? Boleh. Bebas kita hendak berdoa. Yang penting doanya itu berisi kebaikan. Jangan kita berdoa yang isinya keburukan. Ya Allah, kerabat ulun ini jahat. Ulun kada lagi mau menyambung silaturahim. Nah, ini doa keburukan ini. Ya, padahal Allah katakan dalam awal surah An-Nisa itu apa? Wattaqul arham, dan jagalah rahim kalian. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Terus apa? Wal arham. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah tempat kalian meminta, dan jagalah rahim kalian. Ustaz Leon, jazakallahu khair. Jadi Allah perintahkan kita untuk menjaga rahim. Jadi isi doa kita itu kebaikan. Isi kebaikan. Sehingga kalau ada kerabat kita yang berbuat jahat kepada kita, kita tetap menyambung rahim kita. Karena kalau kita memutuskan itu bahaya. Ya, ada ancaman dalam hadis orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kerabat keluarganya itu. La yadkhul jannata qati', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan rahimnya. Ya. Gara-gara mungkin ada konflik keluarga. Tidak tegur sapa, apalagi bulan Ramadan. Ya, bulan harusnya kita bergembira malah bermasalah gitu kan. Jadi ini kita harus hati-hati. Nah, ini jadi doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan Ramadan yang Allah berikan kepada umat ini apa? Yaitu la khulufus shaim atyabu indallah min rihil miskin. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi, ya, lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misk atau minyak kasturi lah, atau apa saja parfum yang paling wangi hari ini. Apa merek yang paling wangi, yang paling mahal apa? Hah? Ustaz tahu? Merek parfum yang paling mahal apa? Oud, ya, oud itu kayu gaharu. Tapi kalau asli itu Pak, jutaan harganya, cuman berapa mili. Ya, di Arab Saudi itu kalau mereka suka nyari oud ke Kalimantan. Jadi kalau pian masuk hutan Kalimantan, ketemu pohon gaharu, nah itu pian dapat mutiara surga itu ibaratnya, ya. Harta karun lah. Karena itu sangat mahal. Ya. Jadi kata Allah, walaupun bau mulut kalian luar biasa, tapi di sisi Allah itu lebih harum. Di sisi Allah ya, kalau kepada manusia ya tetap bau lah. Nah, oleh karena itu kita jangan hilangkan bau ini. Misalkan sikat gigi siang sikat gigi, pagi sikat gigi, sore sikat gigi. Nah, biarin aja udah. Biarin aja. Nah, kalau mau supaya nggak hilang,
pakai siwak. Ya, pakai siwak. Kalau bisa siwak. Kalau nukar siwak berkali-kali juga hilang siwak ini. Karena anak-anak lihat siwak, hendak motong siwaknya, aduh lupa amanah di mana gitu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Berikutnya apa lagi keistimewaan Ramadan yang Allah hanya berikan kepada umat ini? Futihat abwabul jannah. Nah, ini kita langsung masuki keutamaan Ramadan. Campur aduk lah, random ya. Keutamaan Ramadan, futihat abwabul jannah. Seluruh pintu surga dibuka. Ini tidak terjadi pada bulan lain. Cuman ada di bulan Ramadan. Cuma bukan berarti kemudian ya kita berleha-leha, oh ini pintu surga udah buka, udahlah biar. Enggak. Itu artinya Allah istimewakan Ramadan dengan bulan lain. Sehingga kita tidak bisa menganggap Ramadan itu bulan biasa. Ramadan saja Allah istimewakan dengan firman-Nya, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Nah, ini juga keistimewaan Ramadan berikutnya. Ramadan merupakan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Allah memilih Ramadan untuk menurunkan Al-Qur'an. Makanya ada nuzulul Qur'an. Ya, sebagian masyarakat memperingati nuzul Quran tanggal 17, tanggal berapa lah gitu ya. Kalau sudah memasuki separuh Ramadan, nah itu udah mulai ada nuansa-nuansa nuzul Quran. Peringatan nuzul Quran, peringatan nuzul Quran. Cuma jangan sebatas peringatan aja. Kalau sebatas peringatan ini kan wah, ingat udah selesai gitu. Artinya cuman sebatas in memoriam, dalam bentuk kenangan. Tapi lebih penting daripada sekedar peringatan adalah bagaimana masyarakat itu kita ini banyak waktu dengan Al-Quran. Banyak waktu dengan Al-Quran. Jangan waktu kita sebagian besar hanya untuk berdagang misalnya ya. Ya. Kapan waktu kita dengan kitabullah? Kapan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Padahal yang datang untuk membela kita di hari kiamat bukan dagangan kita. Allah katakan ya, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kekayaan orang-orang kafir itu tidak akan bisa membela mereka. Artinya kekayaan kita tidak akan bisa membela kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat nanti manusia itu ya sangat ingin selamat. Sangat ingin ya punya yang membelanya. Tapi Allah katakan la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat itu harta sebanyak apapun tidak mampu membela kalian. Sehingga yang datang untuk bisa membela itu apa? Al-Quran. Yang hari ini kita tinggalkan, atau waktu kita hanya sedikit untuk berinteraksi dengan kitabullah. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an yawmal qiyamah. Fa innahu ya'ti syafi'an yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran, karena nanti dia akan datang memberikan syafaat di hari kiamat. Syafaat itu artinya ya, memberikan pertolongan, ya, memberikan pembelaan kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan Ramadan dan puasa itu disebutkan, Innal Qur'an wa shawm yashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat. Yaqulu shawm, puasa itu akan berkata, Ya Rabb mana'tuhu at-ta'am wasyarab. Ya Allah, aku telah mencegahnya dari makan dan minum. Ya, siang hari. Fasyafi'nihi, maka berikan dia syafaat. Ya, demikian pula dengan Al-Quran. Ya Allah, aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari karena selalu membacaku. Maka berikanlah dia syafaat.
sehingga keduanya memberikan syafaat kepada orang tersebut. Nah ini jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian keutamaan Ramadan, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah seluruh pintu neraka. Ini juga tidak terjadi pada bulan lain. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya. Allah istimewakan, pokoknya Ramadan tiba, seluruh pintu neraka ditutup. Ya. Kalau di dunia begitu Ramadan tiba yang dibuka apa? Diskon gede-gedean. Ya, gudang buka Mitra 10. Ya kan, di situ kan ada spanduknya gede. Sekian persen atau bahkan kurma gratis katanya. Nah, itu enggak apa-apa, Pak. Namanya urusan dunia, urusan hajat manusia, masalah. Memang kadang-kadang kebanyakan masyarakat kalau sudah tinggal 10 hari lagi puasa, itu mikirnya udah ambiar ya, udah amburadul dah. Udah enggak fokus lagi. Harusnya kan begitu di penghujung Ramadan, apa yang biasa kita lakukan? Ya, meningkatkan intensitas ibadah. Meningkatkan intensitas ibadah. Yang tadinya kita hanya pakai 50%, 60%, sekarang kita kerahkan semua kemampuan kita 100% untuk ibadah. Ya. Karena Nabi SAW kalau sudah masuk ke 10 malam terakhir, apa yang beliau lakukan? Syadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau berkemas-kemas untuk lebih fokus ibadah lagi. Jadi Nabi kita ini Nabi yang maksum, Nabi yang terjaga dari dosa, nggak punya dosa. Tapi ibadahnya mengalahkan ibadah orang yang sok suci kayak kita ini. Sok sudah surga itu di depan mata, padahal kita nggak jelas surga nerakanya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah masuk ke 10 malam terakhir juga ayqadha ahlahu, membangunkan keluarga. Bangun, ya. Kalau istri kita udah itikaf di rumah, baca Quran di rumah, sholat tarawih pokoknya di rumah atau di masjid terserah. Mau dilanggar atau di masjid, kalau aman tafadhal silakan. Tapi kalau misalkan ini kurang aman ini kayaknya tempat ini, ya maka di rumah itu lebih baik, ya. Kalau misalkan ada kawasan-kawasan di mana wanita sering mendapatkan gangguan misalnya, maka rumah itu lebih baik daripada keluar ke masjid. Tapi enggak semua tempat seperti itu. Nah, jamaah Allah muliakan, apa tadi? Yang berikutnya adalah ya, walillahi taqa'u minan nar. Ramadan itu adalah bulan pembebasan api neraka. Ya. Jadi Allah membebaskan, Allah memerdekakan hamba-hambanya daripada api neraka. Ya, Ramadan tiba. Kemudian apa lagi? Ada yang menyeru, wa nada munadan minas sama. Dan ada yang menyeru dari langit. Seruan itu mengatakan apa? Ya baghil khair aqbil. Ini Ustaz namanya Ustaz Zulkhair. Dia. Ustaz Zulkhair ya, Ustaz. Barakallah. Jadi yang menyuruh itu berkata begini, ya baghil khair aqbil. Wahai manusia-manusia pencari kebaikan, datanglah. Itu malam pertama Ramadan tiba, itu penyuruh langsung. Ya. Kita kata mendengar. Tapi berdasarkan hadis ini kita meyakini bahwasanya malam pertama Ramadan saja langsung kita itu diseru. Siapa itu bagian khair pencari kebaikan? Insyaallah orang-orang kayak kita ini. Insyaallah orang-orang kayak kita ini. Mencari pahala kan kita ini. Ya. Kita ini adalah manusia yang dikatakan Allah beruntung. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selain kita, selain orang beriman dan yang beramal soleh,
mereka dikatakan rugi. Ya, dalam perspektif agama. Ya, dalam tinjauan duniawi, ya justru sebaliknya ya. Orang beriman yang beramal soleh kalau hidupnya miskin, ya itu manusia yang paling rugi. Ya. Sebaliknya dikatakan sukses kalau orang itu harta yang banyak ya. Semuanya punya segala macam. Ya. Jangan Allah muliakan. Kemudian penyuruh itu mengatakan wa ya baghiyasyar aksir. Wahai manusia yang mencari keburukan, tinggalkan atau kurangilah keburukan kalian. Karena kita sebagai manusia enggak bisa ya tidak bisa menghabiskan ataupun meninggalkan sama sekali dosa. Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Bahwasanya semua keturunan Adam adalah orang-orang salah. Pagi-pagi. Jadi setiap kita ini punya catatan dosa, punya catatan kesalahan. Ya, tapi Nabi tidak mengatakan ya sudahlah karena kalian ini banyak dosa dan tidak lepas dari kesalahan, maka nggak apa-apa. Nabi tidak katakan demikian. Tapi Nabi ya tetap memilih siapa mereka yang terbaik di antara kita manusia yang tidak lepas dari dosa dan salah. At-tawwabun, yaitu setiap selesai berdosa tobat lagi ya. Berdosa lagi, tobat lagi. Jadi nggak berputus asa daripada tobat, daripada kesalahan. Karena ada orang-orang yang merasa banyak dosa, udah merasa bahwa ini karena pantas masuk surga, ya. Seperti syair Rabi'ah al-Adawiyah yang terkenal ya. Syair apa? Syair Abu Nawas ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aku ala naril jahimi. Ya Tuhanku, aku enggak pantas jadi penghuni firdaus. Tapi saya juga enggak kuat kalau masuk ke neraka gitu. Lah terus memilih apa? Memilih apa? Enggak kuat neraka, tapi satu sisi enggak pantas masuk surga firdaus. Ya kan? Padahal Rasul mengatakan apa? Rasulullah SAW mengatakan wa idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kamu meminta surga kepada Allah, minta surga jangan tanggung-tanggung. Minta ke Allah itu sekalian surga al-firdaus wa innahu a'lal jannah. Karena surga firdaus itu adalah surga tertinggi. Nah, itu Nabi sendiri yang memotivasi kita itu. Bahkan Allah memotivasi kita dalam surah Al-Imran ayat 132. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kejarlah ampunan Tuhanmu dan surganya. Ardha ka'ardis sama, ya. Yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Jadi kita jangan merasa wah ini banyak dosa ulun, enggak ada dosa lagi so ke masjid jadi anak pang aja lagi. Nah, jadi banyak anak muda yang kemudian jadi anak pang. Ya, bertato apa segala macam gitu ya. Bahkan sebagian orang bilang gini, kamu jangan menyambati orang yang mencari nafkah karena pian salat tarawih. Ya, kapan tarawihnya? Nah, dunia terus. Ini juga salah. Mencari nafkah memang wajib. Tapi kalau sudah berlebihan sampai meninggalkan perkara-perkara yang walaupun sifatnya sunnah, ini juga salah, ya kan? Nah, ini mindsetnya dibalik akhirnya kan. Nah, cari nafkah wajib, ini sunnah, cuma sunnah doang kok. Nah, ini ya.
cuma sunnah doang Pak tarawih. Ini berarti seakan-akan ya orang itu meremehkan yang sunnah. Padahal mereka belum tentu ngerjain yang wajib juga. Ya. Jadi membela diri di balik topeng nafkah itu kan wajib. Ya. Nafkah wajib, tapi kalau meninggalkan ibadah itu juga gimana ceritanya. Sehingga jamaah Allah muliakan, silakan kita mencari nafkah. Tapi kalau sudah ada tiba panggilan, maka kita sholat. Kalau sudah kaum muslim rame-rame ke masjid sholat tarawih, ya kita sholat. Kecuali memang ada penghalang, kayak misalnya keadaan sarung, ya kan? Atau misalkan sedang safar, atau kalau seorang wanita sedang datang tamu misalnya, atau penghalang yang sifatnya uzur syar'i, ya, sehingga enggak sempat misalnya safar, sakit atau yang lain. Tapi kalau sebenarnya bisa dan sempat, makan minum sudah dapat apa segala macam, ya, walaupun enggak istimewa, ya. Kita ini kan cuma sekedar melanjutkan, melangsungkan hidup. Kita mencari nafkah hanya sekedar melangsungkan hidup aja. Yang penting hidup, yang penting makan, ya, yang penting bisa makan, itu kan soal ibadah nomor satu, ya. Maka jamaah Allah muliakan, kemudian Nabi mengatakan juga tentang keutamaan Ramadan ini, wasuffidatis syayatin, syaitan itu diikat. Ramadan itu utamanya syaitan itu diikat. Pokoknya kalau sudah tiba Ramadan, itu syaitan diikat. Apa makna syaitan itu diikat? Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, makna syaitan itu diikat, mereka diikat dari orang yang puasa. Orang yang berpuasa iman dan wahtisaban, mereka yang puasanya karena iman kepada Allah dan berharap dari puasanya ia akan mendapatkan pahala besar. Nah, dari situlah syaitan itu diikat. Tapi kalau orang yang nggak puasa, ya jangankan syaitan, dia sendiri juga meniru perbuatan syaitan. Ya, kadang-kadang masih bermaksiat, padahal di bulan Ramadan. Ya, ada orang yang kehilangan sendal, kisahnya nih. Ke masjid tarawih, begitu mau keluar, sendalnya hilang. Orang ini bilang, wah, ada syaitan yang lolos dari ikatan katanya. Ya kan? Syaitannya kelolosan satu keluar dari penjara. Ya, seharusnya tidak demikian. Ya, seharusnya tidak demikian. Tapi karena berhubung tidak puasa, maka dia sudah dikuasai. Jadi sudah menjadi orang yang dikuasai oleh syaitan. Dia nggak perlu lagi syaitan. Cukup sudah selesai, murid terbaik. Ya. Jadi sudah menjadi murid terbaiknya syaitan, walaupun gurunya sudah sakit, sudah jadi murid hebat. Gitu. Setidak-tidaknya hawa nafsunya sudah menguasainya. Hawa nafsu ini. Karena Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, surah Yusuf itu. Sesungguhnya nafsu ini selalu memerintah kepada keburukan. Suka menyuruh kita untuk berbuat hal yang buruk. Itu kerjanya hawa nafsu, itu gaweannya. Memang kayak itu gawean hawa nafsu ini. Berat. Hendak melangkah, kita selalu merasa berat. Hendak berbuat baik, kita selalu berpikir hal lain, sehingga nggak jadi berbuat baik. Misalnya bersedekah, berinfak atau apa, kita ditakut-takuti nanti kamu kalau berinfak terus-menerus hartamu akan habis. Ya, kalau kamu ke masjid terus-menerus nanti tokomu ditinggal customer, nggak punya lagi pelanggan setia. Nah ini kita selalu dibisik-bisikin ini oleh hawa nafsu kita, sehingga kita berat untuk menjalani ibadah, untuk melangkah ke masjid atau berbuat kebaikan lain itu berat. Ya, karena hawa nafsu ini kita selalu ikuti kemauannya. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan mujahadatun nafsi, bulan berjuang melawan hawa nafsu. Ya, ada sebuah kaidah bahwasanya
jihadun nafsi, berjihad melawan hawa nafsu. Sampai kapan? Ya, sepanjang hidup, sampai kita mati, ya. Kita terus melawan hawa nafsu ini. Bahkan Allah katakan, ya, hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan kalau terus-menerus diperturutkan, diikuti kemauannya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau perhatikan ada manusia yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Ya, sebagaimana manusia itu patuh kepada Tuhannya, nah ini juga dia patuh kepada nafsunya. Kain aja gitu. Taubat kain aja, masih sehat, masih bugar, masih muda. Ya, mabuk aja dulu. Nah, kain taubat. Nah, jadi begitu bisikan hawa nafsu. Tadi bisikin dengan waktu yang panjang, umur dan lain sebagainya. Begitu tiba ajal, nah, baru tuh sadar. Nah, kemudian jamaah Allah muliakan, wasuf dari syaitan itu diikat. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan tentang keutamaan orang yang berpuasa itu adalah, ya, pahala mereka dilipat gandakan. Dikatakan dalam hadis, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Ya, semua amal ibadah selain puasa yang kita lakukan itu sudah tercatat masing-masing pahalanya, sudah diketahui masing-masing pahalanya oleh kita. Selain puasa, fa innahu li. Puasa itu adalah untukku. Ya. Sehingga Allah betul-betul merahasiakan pahala puasa. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, lisaim farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua hal yang menggembirakan. Farhatun indal fitrihi, yang pertama dia akan bergembira ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua apa? Ketika berjumpa dengan Allah, ya. Ketika dia berjumpa dengan Allah, Allah lihatkan pahala puasanya sangat besar. Jamaah Allah muliakan, ya. Jadi ada beberapa memang kelebihan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa, ya. Dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan puasa. Kemudian juga mengamalkan amalan-amalan yang memang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan puasa Ramadan. Seperti misalnya apa? Yaitu berbuka puasa serta menyegerakan buka puasa. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis, faslun ma baina siyamina wa siyami al-kitab akalatus sahur. Sahur itu, ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, mazalan nas bi khair ma ajul fitr. Manusia ini selalu berada dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan buka puasa. Kenapa kita menyegerakan buka puasa? Nah, ini hikmahnya. Sebagian orang berbuka puasa di masjid. Itu bagus. Bahkan bisa dikatakan itu yang bagus. Kalau di rumah kadang-kadang kita ini banyak makan, banyak minum, istri ngasih ini, ngasih itu, udah komat. Tapi kalau di masjid, masya Allah, makan minum ada yang azan. Berarti kita udah siap-siap nih sholat maghrib berjamaah. Gitu. Itu hikmahnya kenapa kita berbuka puasa berjamaah di masjid ataupun di langgar, supaya langsung bisa sholat, ya, langsung bisa sholat. Sudah wudhu di rumah, datang, kemudian buka bersama dengan jamaah lain, udah tinggal minum, kumur-kumur, sholat. Kalau di rumah kan kadang-kadang makan ini, makan itu, ini apa segala macam, akhirnya udah salam baru datang ke masjid, tertinggal jamaah, ya. Kemudian apa lagi? Amalan ibadah di bulan Ramadan yang lainnya juga sangat penting supaya kita mendapatkan kelebihannya, yaitu bersahur, ya, bersahur dan mengakhirkan waktunya, ya, supaya apa? Terhindar dari tidur setelah sahur. Kalau misalkan jam 3 nih sahur, begitu sahur subuh masih lawas lagi, nah sejam lagi subuh nih, kau goreng setumat jar. Begitu goreng setumat, bukan setumat ya, goreng 2 jam. Begitu bangun, jam 6 sudah. Jadi sholat subuh jam 6, seperti sholat duha, ya, duha.
yang pakai kunut. Jadi duhanya pakai kunut ya. Nah ini juga untuk menghindari itu, maka Rasulullah SAW katakan akhirkan waktu sahur. Artinya antara sahur dengan subuh itu jangan jauh ya. Itu kalau dikatakan oleh Zaid bin Thabit, sahabat yang meriwayatkan jarak waktu antara sahur dengan subuh itu sekitar 50 ayat. 50 ayat itu ya, kalau sekarang setel kaset itu ya, yang ngaji-ngaji itu, ya itu boleh sahur di situ, waktu sahur. Setel ngaji-ngaji itu, sahur di situ. Atau kalau kita lihat jam 4:30, jam 5:10 subuh, jam 5:10 subuh, 40 menit, nah itu sudah bisa tuh. Ya, apalagi orang kan sebagian mau makan tuh udah males, karena malam tadi udah dipuasin dengan makan-makan, minum-minum, bangun, waduh masih kenyang nih. Jadi cuma minum atau cuma makan sedikit, itu sudah cukup ya. Untuk 10 menit, 15 menit sebelum subuh itu sudah cukup. Sehingga Pak segera setelah itu ke masjid atau ke langkah. Nah, jadi itulah hikmah Nabi katakan kalau sahur diakhirkan supaya dekat dengan waktu subuh, kalau berbuka puasa disegerakan supaya segera sholat maghrib. Kemudian amalan lagi tarawih, supaya kita dapat keutamaannya adalah kita tarawih berjamaah. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Orang yang salat tarawih karena iman dan berharap pahala tarawih itu karena Allah, maka dapat ampunan. Kemudian dalam hadis Nabi tentang bagaimana kita beradab ketika tarawih atau mengikuti petunjuk, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, faka'annama qama al-lail kullahu." Barang siapa yang tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, maka seakan-akan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Adalah di antara kita yang kuat nih sholat tahajud dari jam 9 malam, anggaplah jam 9 malam atau jam 10 ya, sampai dengan jam 4 pagi. Adalah nggak ada yang kuat. Tapi kita bisa mendapatkan pahala seakan-akan sholat sekian jam tadi hanya dengan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Sehingga kalau imam sudah tarawih Allahu Akbar, sebagian orang kita lihat masih duduk. Entar kalau sudah parak ruku hanya berdiri. Ya, sudah hendak ruku berdiri Allahu Akbar. Ini enggak baca apa-apa. Al-Fatihah dibaca, rukun sholat itu. Ya. Ini orang kayak begini bisa enggak dapat, ya. Bisa nggak dapat keutamaan seperti qiyamul lail semalaman suntuk kalau menunda-nunda berjamaah bersama imam. Jadi mesti begitu Allahu Akbar kita udah dalam posisi berdiri. Ya, dalam posisi berdiri. Terus saja ikutin. Ya. Wah, panjang suratnya. Ya memang mau panjang, makanya sebagian orang kadang-kadang salah lah. Imam ini kadang perhatikan kondisi jamaah. Sebagian jamaah itu kan kadang sama rata, umurnya juga ada sama, hajatnya mungkin juga beda-beda. Ada yang sudah lansia, kadang awal lagi lama-lama. Ya, walaupun disediakan kursi, tapi kan sebelum duduknya berdiri ya. Karena pas ruku hanya duduk sini tuh. Jadi kadang-kadang imam itu harus memperhatikan kondisi jamaah. Dan itu Nabi yang katakan. Nabi sendiri yang mengatakan, ya, kalau kalian memimpin sholat berjamaah, maka perhatikanlah jamaah. Karena di antara mereka ada yang tua, ada yang dzul hajah, yang punya keperluan. Makanya ada sahabat waktu itu melapor ketika dipimpin sholat oleh salah satu sahabat. Ini begitu selesai sholat, dia datang kepada Nabi ngelapor. Kalau nggak salah Mu'az bin Jabal, ya, datang pada Nabi, ya Rasulullah, ini si Mu'az ini sholatnya panjang kali lebar. Ini saya ini punya keperluan gimana? Kata Rasulullah, mana Mu'az, panggil sini. Lalu Nabi panggil Mu'az dan katakan, ya aturid antakuna fattana ya Mu'az. Apakah kau ingin menjadi seorang yang pembuat onar, maksudnya pembuat keributan di antara jamaah? Itu sholat gimana lagi.
Artinya di sini ketika Nabi menegur sahabat yang memimpin jamaah tadi, ya, kemudian ada jamaah yang nggak kuat, nah itu juga menjadi peringatan bagi, kecuali sholat subuh. Nah, memang kalau subuh itu seperti beliau tadi Pak Haji ya, pakai Ali Imran, nah itu ternyata rokat keduanya lebih panjang, mantap. Ya, itu bagus itu ayat-ayatnya itu. Nah itu memang kecuali sholat subuh. Kalau sholat subuh itu memang dipanjangkan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuh itu memang sholat khusus, memang dipanjangin. Ya. Nah itu kalau imam tahu. Kalau imamnya cuman hafal inna atoina, wah itu paling nyaman tuh. Sholat subuhnya inna atoina, maghrib inna atoina gitu. Sebagian Yasin, Allah Akbar, padahal baru satu ayat. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah amalan di bulan Ramadan itu adalah i'tikaf, ya. Ini juga termasuk kalau ingin mendapatkan kebaikan Ramadan dan puasa adalah melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir. Apa tujuan i'tikaf? Tujuan i'tikaf itu apa? Tujuan i'tikaf adalah untuk mencari Lailatul Qadar, ya, untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Tapi itu tujuan jangka pendek sebenarnya, ya. Tujuan jangka pendek. Selesai Ramadan, selesai i'tikaf gitu ya. Nah, para ulama ya, padahal para ulama itu tidak membatasi i'tikaf pada bulan Ramadan saja. I'tikaf itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Mau pilih kapan saja bisa. Karena i'tikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Itu mana i'tikaf. Berdiam diri di masjid dengan niat ibadah. Pokoknya berdiam diri lah. Kita dari pasar atau dari rumah, sengaja dari rumah ke masjid. Kenapa? Kemana Pak? Hendak ke masjid, mau zikir. Itu i'tikaf berarti. Sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ibah itu zikir. Zikir, banyak zikir. Ya. Itu bisa menenangkan. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ya, kalau kita masuk pasar, wah ini hati kita udah pikir macam-macam. Nah, masuk ke rumah Allah, nah, beda suasananya. Pasti beda jauh. Berzikir. Jadi kita nggak lagi tuh mikir sibuk ini apa, kanan malam ini apa, sore ini beli apa segala macam, pakaian di mana, makan apa, minum apa. Udah banyak yang sibuk. Tapi kalau kita ke masjid, masya Allah, ya fokusnya cuman zikir. Dan zikir itu mengobati hati, ya, hati-hati yang mungkin hati yang berat ibadah, hati yang lalai, hati yang enggak sungguh-sungguh berdoa. Itu obatnya adalah zikir, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak baca Al-Qur'an. Itu untuk mendapatkan kebaikan berpuasa, banyakin baca Al-Qur'an. Karena Ramadan, ya, tidak bisa terpisahkan dari turunnya Al-Quran, sehingga kita dianjurkan baca Al-Quran. Dan Nabi SAW itu setiap malam berjumpa dengan malaikat Jibril untuk membacakan Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sebagian orang tadarus Al-Quran di masjid misalnya, tadarus Quran habis tarawih 10 orang, satu membaca, satu menyimak. Selesai membaca, orang yang berikutnya apa? Melanjutkan ayat berikutnya. Kemudian orang ketiga melanjutkan ayat berikutnya. Sehingga orang yang kedua tidak membaca ayat pertama. Ya, dia membaca ayat, melanjutkan ayat yang dibaca orang pertama. Begitu orang ketiga, dia tidak membaca dari awal sampai dengan akhir. Sehingga seperti ini tidak dikatakan khotam. Ini hanya sekedar saling menyimak. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Mengganti obrolan yang tidak berfaedah di luar sana, duduk-duduk ngobrol apa segala macam, ini jauh masih mending, jauh lebih luar biasa, ya. Mengganti perbincangan-perbincangan yang kurang bermanfaat dan berfaedah, diganti dengan tadarus Quran, saling simak bacaan, ya. Ada yang betulkan apa segala macam, tapi perlu digarisbawahi hendaknya ikhlas, karena suara ini keluar, suara kita kan keluar dari mic nih, keluar itu apa sih. Jadi kalau misalnya kita berniat suara kita supaya bagus terdengar, itu salah.
Mesti lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya betul-betul niat kita sampai kepada Allah. Pahala baca Al-Quran kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadirin yang Allah muliakan, amalan-amalan lain yang sangat penting di bulan Ramadan ini yang bisa menjadi pembuka mendapatkan kebaikan-kebaikan, keistimewaan lainnya. Demikian yang bisa disampaikan pada subuh hari ini. Kita memohon kepada Allah semoga kita selalu berada dalam ketaatan, selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam ibadah kepadanya. Yang terakhir ya, semoga kita terus sampai berlebaran. Demikian bisa disampaikan. Akhirul kalam, kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.